Nah, perlu diketahui bahwa aku mendapatkan ilmu ini dari pertanian pegunungan. Jadi ilmu ini, pengetahuan ini bukan pengetahuan sembarangan. Untuk menanam jahe. Hai guys, ketemu lagi bersama Aista Channel. Ini di sini tuh aku bingung ya mau bikin video tutorial apa. Tetapi aku di kulkas ada jahe atau kunyit yang tumbuh tuh guys. Bentar ya. Nah, daripada bingung mau diapain, mending kita tanam aja yuk teman-teman. Kita sediakan media tanamnya. Cukup kita menggunakan polybag, nggak usah susah-susah ya. Nggak ada polybag jangan bingung. Kita bisa menggunakan kantong plastik bekas beras juga bisa, ataupun karung bekas seperti ini juga bisa. Jangan pusing-pusing ya guys. Yuk langsung saja kita siapkan media tanamnya. Nah, ini karena aku nggak bisa melakukannya sendiri, aku minta bantuan sama Bang Supri ya. Yuk langsung aja kita ikuti tutorialnya Bang Supri. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah sebuah polybag nanti untuk menanam, dan kemudian media tanah. Media tanah kita cari tanah yang bertekstur seperti ini, hancur ya. Dia tidak berkarakter liat. Jadi cari yang lembut. Nah, terus kemudian ini sangat penting sekali, kita menggunakan sekam ya. Sekam ini secukupnya aja. Kita taruh. Karena mengingat bibitnya juga hanya sedikit, maka aku pergunakan satu ember, ini pun tidak penuh ya. Sekam, kalau nggak ada sekam, dapat juga menggunakan sabut kelapa. Nah, ini adalah bekas bakaran kompos ya. Kompos ini tuh sangat bagus sekali. Kita lihat seperti ini, karena kita mengingat ini adalah yang kita tanam adalah sejenis berbuah di dalam tanah atau berjenis umbi. Jadi kita harus mempergunakan yang lembut-lembut kayak gini untuk media tanamnya. Ambil secukupnya, dan nanti akan kita campurkan dengan tanah yang gembur tadi ya. Nah, perlu diketahui bahwa aku mendapatkan ilmu ini dari pertanian pegunungan. Jadi ilmu ini, pengetahuan ini bukan pengetahuan sembarangan. Untuk menanam jahe, kemarin tuh aku lihat ada pohon jahe yang sudah tumbuh, dan ini tuh ditanam di dalam sebuah karung, tapi karungnya itu sudah hancur dan bodol, lalu sudah tidak terawat. Makanya aku tahu ilmunya dari kejadian tersebut. Yang pertama adalah kita campurkan terlebih dahulu skamnya. Kita campurkan. Sekam ini tuh supaya nanti akarnya itu mudah berkembang. Nanti jikalau dirasa kurang, dapat menambahkan kembali. Kemudian langsung kita masukkan bekas bakaran tersebut. Kita lakukan pencampuran, pengadukan. Kalau ada daun-daun yang mungkin bisa remuk ya, itu nggak apa-apa. Ini bekas yang kemarin. Jadi daun-daun ini tuh aku membuat untuk tanaman berbuah. Jadi kompos dari daun kering. Nah, seperti ini jika sudah tercampurkan, otomatis umbi ataupun buah yang ada di dalam tanah itu cepat sekali dia untuk berkembang. Karena apa? Ini tuh sangat gembur sekali. Nah, ini tuh aku ada kebetulan pohon pepaya ya. Pohon pepaya ini bertekstur serabut. Ini hanya selaku penambahanku semata. Jadi aku nggak ilmu dari kemarin dari pengetahuan dari gunung itu. Jadi ini hanya rekayasaku sendiri. Kenapa aku menggunakan sabut kelapa? Karena dia dapat sabut pohon pepaya, karena dia
dapat menahan air lebih lama lagi sehingga sangat terjaga nanti kelembapannya. Selain dari itu, sabut kelapa maupun sabut pepaya itu secara otomatis dia akan update menjadi pupuk organik. Dan kelebihannya dia lebih mudah untuk ditumbuhi oleh akar-akaran maupun tidak menghambat adanya pembuahan. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah polybag. Ini terutama untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan dekat sekali dengan yang namanya dapur, bumbu-bumbu dapur. Kalau ada kunyit, lengkoas, atau mungkin ada jahe, itu bisa ditanam di dalam polybag. Kemarin ini di dalam karung juga buahnya banyak sekali. Pastikan kalau ada bebatuan itu atau mungkin bekas-bekas bata ataupun kerikil itu harus disingkirkan. Kalau bekas-bekas kayu bakaran seperti ini itu tidak masalah. Lalu kita penuhi polybagnya. Nah, sabut-sabut seperti ini kalau belum terbawa ya di dalam plastik dapat kita sisipkan di dalamnya. Terus kemudian teksturnya saya rasa sobat juga setuju dengan apa yang saya lakukan karena sangat logis sekali ya. Setelah itu kita ambil bibit yang mau kita tanam, kita pastikan bahwa bibit tersebut tidak mengalami sebuah pembusukan. Ini artinya dia sudah menumbuhkan akarnya ya. Jadi kalau ada jahe-jahe itu mudah sekali asal terkena lembab dia akan tumbuh akar-akar seperti ini. Jadi rahasianya itu selain dengan penyiraman yang cukup atau menjaga kelembapan tanah, yang dibutuhkan adalah paparan sinar matahari yang cukup supaya dia daunnya itu mudah sekali untuk berfotosintesis. Lalu pastikan di dalam penanaman tidak usah terlalu dalam ya, nggak usah terlalu dalam. Kita pastikan akarnya berada menyentuh pada sekitar areal tanah. Akarnya kita harus perhatikan dan arah ini daunnya harus kita perhatikan. Calon mata tunasnya harus kita perhatikan karena nanti hal tersebut berkaitan dengan sebuah fotosintesis. Lalu kita ambil untuk sebagai pengurukan ya, kita cari yang betul-betul lembut tanpa adanya sebuah kerikil ataupun hambatan-hambatan yang lain. Kita pastikan semuanya teruruk kurang lebih sekitar 1,5 cm. Lalu setelah itu taruh terlebih dahulu kurang lebih selama 1 minggu di tempat yang teduh terlebih dahulu supaya dia tidak mengalami sebuah stres karena tadiannya dia berawal dari kulkas yang sangat dingin. Terus jikalau kita taruh di tempat panas maka akan terjadi satu kelayuan karena tingkat stres dari daunnya. Lalu lakukan sebuah penyiraman karena tanaman jahe maupun kunyit dan lengkuas itu sangat menyukai dengan kelembapan. Jadi kalau tanaman di polybag seperti ini nggak ada ceritanya kebanyakan air. Nah, hal yang perlu dihindari adalah justru dari tingkat kekeringan. Biarkan tanaman ini selama seminggu, jangan terlalu terkena paparan sinar matahari berlebih dahulu. Setelah dia nanti tumbuh ya. Setelah nanti dia tumbuh, maka baru tanaman ini kita pindahkan secara perlahan. Jadi ke tempat yang dia itu bisa beradaptasi, tidak terlalu panas. Setelah tanaman-tanaman tersebut mampu untuk beradaptasi, barulah kita pindahkan ke tempat yang panas, gitu. Baiklah, saya rasa sampai di sini ya dulur. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi seluruh segenap pecinta tanaman. Salam budaya lestari alam. Matur suwun.